Shalom sahabat Allah dimanapun kalian berada. Tuhan, Bapa Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam pikiran hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-firman-Mu kepada seluruh masyarakat di alam semesta ini, khususnya pada ilmu teologi kekristenan dan bidang ilmu pengetahuan lainnya juga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Happy Sunday yang berbahagia ini. Saya akan memulai dengan tagline saya, judul pada vlog saya yaitu The Holy Bible, Injil. Injil sama dengan pikiran Tuhan. One time. Tagline saya pada Happy Sabat ini, Injil sama dengan pikiran Tuhan. The Holy Bible, Injil. The Holy Bible, Injil. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Injil sama dengan pikiran Tuhan. Always listening, always understanding. Next, yang berikutnya, Taurat Musa, Perjanjian Lama, Taurat Musa. Dari bahasa Ibrani, Torah, instruksi, yang berarti Musa memberikan pengajaran kepada umat-umatnya dan menunjukkan anugerah, juga karunia, pewahyuan dari Tuhan Yesus kepadanya. One time, sekali lagi, pewahyuan dari Tuhan Yesus kepadanya. Amin. Taurat Musa merupakan 5 kitab pertama Tanakh, Alkitab Ibrani, dan bagian dari Perjanjian Lama di dalam Alkitab suci umat Kristen. In Greek language, dalam bahasa Yunani. Kumpulan kelima kitab ini disebut juga Pentateuch, 5 wadah atau 5 gulungan suci. Taurat adalah bagian terpenting dari kanon, kitab suci orang-orang Yahudi. Adapun 5 kitab Perjanjian Lama dalam Taurat yaitu 1. Kejadian 2, Keluaran 3, Imamat 4, Bilangan 5, yang terakhir Ulangan. Nama lain untuk kumpulan kitab ini adalah 5 kitab suci Musa, Taurat suci Musa. Kelima kitab pertama ini diyakini memiliki makna yang sangat penting, dikarenakan 5 kitab suci ini memuat peraturan-peraturan juga hukuman dari Tuhan Allah dan dipercayai ditulis serta disusun dengan baik oleh Musa sendiri. Kembali kepada tagline saya pada Happy Sunday ini, Injil sama dengan pikiran Tuhan. Watch this, next. Naskah Taurat dalam bentuk gulungan masih diproduksi dan dipakai untuk maksud tujuan ritual ibadah agamawi. Gulungan ini disebut juga Sefer Torah, kitab suci Taurat. Penulisan dan terjemahannya dibuat dengan sangat cermat dan ekstra teliti. One time, sekali lagi. Penulisan dan terjemahannya dibuat dengan sangat cermat dan ekstra teliti, sehingga dalam proses pembuatannya dilakukan oleh pakar ahli kitab
dan para juru tulis yang sangat berkualitas dan cerdas. Note, pekerjaan mulia tersebut menghasilkan salinan-salinan yang sampai sekarang bisa dikatakan tidak berubah sejak ribuan tahun yang lalu. Important note, perlu dicatat hal ini. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Di dalam kuasa Tuhan Yesus. One time, di dalam kuasa Tuhan Yesus, kitab suci Taurat tersebut dipercaya dan diyakini bahwa setiap kata serta tanda baca lainnya tersirat memiliki makna ketuhanan ilahi. Dan tidak ada satu bagian pun yang boleh dihapus, diubah, dan ditambah. One time, sekali lagi. Di dalam kuasa Tuhan Yesus, kitab suci Taurat tersebut dipercaya dan diyakini bahwa setiap kata serta tanda baca lainnya tersirat memiliki makna ketuhanan ilahi. Dan tidak ada satu bagian pun yang boleh dihapus, diubah, dan ditambah. Oke? Agar tidak terjadi kesalahan di dalam pengertian makna ilahi yang sesungguhnya pada kitab suci tersebut. Kitab suci Injil adalah kitab Tuhan. One time, sekali lagi, perlu diingat baik-baik. Kitab suci Injil adalah merupakan kitab Tuhan Yesus. Oke, tolong dipahami baik-baik. The Holy Bible Injil. Matius 4 ayat 4. One time, Matius 4 ayat 4. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Titik. Oke? Ini yang banyak sekali terjadi kesalahan dalam pemaknaan, pengertian, penafsiran. Kitab suci merupakan pikiran Tuhan. Tidak boleh ditambah, dikurangi, ataupun apalagi dihapus, apalagi disobek, apalagi sampai dibakar. Kita akan terkena tulah. Oke, perhatikan. Kitab suci adalah kitab Tuhan. Jangan pernah dikurang-kurangi huruf, kata, dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi. Jika Anda ingin meringkas atau mengutip. Oke, perhatikan. Jika Anda ingin meringkas atau mengutip, manusia hidup dikarenakan dari firman-firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Oke, one time. Jika ingin diringkas ataupun dikutip, contoh seperti ini. Manusia bisa hidup di alam semesta ini dikarenakan firman yang keluar dari mulut Allah. Itu namanya kutipan, ringkasan, conclusion. Oke, paham? Tapi jika kita berbicara, apalagi berkhotbah di depan podium, jangan pernah dikurangkan, dihilangkan, bahkan dihapus satu huruf pun. Harus lengkap. Contoh, The Holy Bible, Injil, Matius 4 ayat 4. Oke, sekali lagi. Sebagai contoh, jika kita berkhotbah apalagi di depan jemaat yang banyak, jangan pernah menghilangkan satu huruf, apalagi satu kata. Harus dibaca secara lengkap. Oke? Sebagai contoh, The Holy Bible, Injil, Matius 4 ayat 4.
disebut keseluruhan huruf dan katanya. Oke, sampai di sini paham? Oke, yang berikutnya next. Ketepatan dan ketelitian teks Ibrani dari Tanakh. Keseluruhan Alkitab Ibrani dan khususnya kitab suci Taurat memiliki hikmat kebenaran dan keagungan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai huruf terakhirnya. Note, catat. Dalam transkripsi penulisannya maupun di dalam terjemahan bahasanya, jika terjadi suatu kesalahan pada suatu huruf, kata, pemberian ornamen, serta simbol pada huruf yang ditulis dengan font gaya khusus yang membentuk dan merangkai keseluruhan isi dari kitab suci Taurat dapat membuat pada gulungan Taurat tersebut tidak bisa dipakai lagi. Oke? Sehingga memerlukan keterampilan dan keahlian khusus yang sangat terampil dan jeli di dalam pembuatannya. Oke, one time sekali lagi. Jangan pernah bermain-main dengan kitab suci Injil. Kitab suci Injil merupakan pikiran dari Tuhan. Kitab suci Injil merupakan pikiran dari Tuhan. Merupakan kitab Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan kitab suci Injil. Anda bisa terkena tulah, percayalah sama saya. Oke? Kitab suci merupakan kitab Tuhan. Apalagi sampai mengurangi, menghapus, menyobek, serta membakar. Anda bisa terkena tulah dari Tuhan. Oke, semoga kita menjadi orang yang selalu membaca kitab suci dengan baik dan benar. Dan selalu lurus di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Next, pada setiap gulungan Taurat membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam penulisannya, serta supervisinya diperiksa oleh ahli pakar kitab suci. Gulungan Taurat yang sudah lengkap tersebut disimpan dan diletakkan di tempat bagian terkudus pada suatu tabut khusus yang disebut dengan tabut kudus. Amin. Meaning of tabut kudus. Pengertian tabut kudus. Ruang maha kudus. The Holy of Holies. One time. Pengertian dari tabut kudus. Ruang maha kudus. The Holy of Holies. Suatu ruangan terdalam pada kemah suci, di mana tabut perjanjian ditempatkan dan hadirat kemuliaan serta keagungan Allah berada di sana. Oke, pada bait suci di Yerusalem, Israel. Note, sangat penting, tolong dicatat dengan baik, sangat-sangat penting. Hadirat kemuliaan serta keagungan Allah Tuhan Yesus berada di sana pada bait suci di Yerusalem, Israel. Oke, di Yerusalem, Israel. Oke, yang boleh memasuki ruang maha kudus tersebut adalah imam besar setahun sekali pada hari raya umat Yahudi Yom Kippur. Yom Kippur, hari suci pendamaian dan penebusan yang dirayakan pada 10 Tisri dalam kalender Yahudi atau pada bulan September, Oktober pada penanggalan Masehi. Tabut kudus adalah ruang maha kudus dan juga para jemaat Allah yang berdoa mensucikan diri harus menghadap ke arah bait suci Tuhan Maha Kudus Yesus Kristus di Yerusalem, Israel. Amin. Haleluya. One time sekali lagi. Saya berbicara ruang berdoa. Ruang jika kita berdoa, bukan bangunannya. Sekali lagi, saya berbicara kita ruang untuk berdoa, mensucikan diri kepada Tuhan Yesus. Ruang kita berdoa harus wajib menghadap Yerusalem, Israel, karena di sana merupakan kiblat umat Kristen Protestan. Oke, bukan bangunannya. Sekali lagi, bukan bangunannya. Di aplikasi bisa tersedia Kompas.
Kompas aplikasi. Bukan pada bangunannya, tapi ruang kita berdoa kepada Tuhan Yesus harus wajib menghadap kepada kiblat umat Kristen Protestan di Yerusalem, Israel. Karena di sanalah pintu suci Yesus Kristus. Kita tahu semua, di sanalah Tuhan Yesus naik ke sorga. Oke, camkan hal tersebut. Oke. Yang berikutnya adalah merupakan perjanjian baru. Perjanjian baru merupakan bagian utama kedua dari kanon Alkitab suci umat Kristen. Sekumpulan kitab suci yang dipercayai oleh suatu denominasi umat Kristen yang terilhami secara ilahi, yang kemudian membentuk Alkitab suci Kristen, di mana pada bagian pertamanya ialah perjanjian lama, yang utamanya didasarkan pada Alkitab suci Ibrani. Di dalam kitab suci perjanjian baru, baik sebahagian maupun secara keseluruhannya, pada makna harfiahnya dalam bahasa Yunani tersebut membahas tentang kemuliaan dan kesucian pribadi Yesus Kristus, serta berbagai kejadian dalam kekristenan abad pertama hingga era globalisasi saat ini, yang selalu setia menyertai dalam penyebaran agama Kristen di seluruh dunia. Amin. Di samping itu, perjanjian baru dianggap dapat mencerminkan kesucian rohani spiritual, pencurahan Roh Kudus bagi umat-umatnya yang percaya. One time. Pencurahan Roh Kudus bagi umat-umatnya yang percaya. Amin. Juga berfungsi sebagai sumber kekuatan sorgawi, juga pada penerapannya dalam keilmuan, teologi, kekristenan. Haleluya. Next, yang berikutnya, Tuhan Yesus menciptakan umat manusia di muka bumi ini adalah sama. Tidak pernah membedakan baik normal maupun difabel. Di mata Tuhan Yesus, kita semua adalah sama, yaitu sama-sama ciptaannya. Oke, yang berikutnya adalah Alkitab Braille. One time. Alkitab Braille. My quotes. Special my quotes today. Biarlah kami tidak bisa melihat indahnya alam semesta ciptaanmu ya Tuhan Yesus, tapi lidah kami selalu berbicara tentang firman-Mu untuk orang lain. Amin. The special quotes today. Biarlah kami tidak bisa melihat indahnya alam semesta ciptaanmu ya Tuhan Yesus, tapi lidah kami selalu berbicara tentang firman-Mu untuk orang lain. Amin. Pencipta karakter Braille, Louis Braille, warga negara Prancis yang kehilangan penglihatannya semasa kecil akibat kecelakaan. Oke, Louis Braille. Note, Alkitab Braille merupakan sistem tulisan taktil yang digunakan oleh saudara-saudara kita tunanetra, termasuk orang-orang yang buta dan memiliki penglihatan rendah. Kecanggihan Braille pada era digital saat ini, note, catat, ini sangat-sangat bagus. Kecanggihan Braille pada era digital saat ini dapat dibaca baik pada kertas timbul maupun dengan menggunakan tampilan Braille yang dapat disegarkan, yang terhubung ke komputer dan perangkat smartphone, yang dapat mengeluarkan output suara yang jernih, clearly voices. Haleluya. Oke. Next, saya akan terbang ke Germany. Kita akan belajar teologi kekristenan dan juga bidang ilmu sejarah tentang Germany. Guten Morgen, one time. Selamat pagi. Guten Morgen. Masyarakat misionaris Jerman Utara, the North German Missionary Society atau North Germany Mission,
adalah organisasi Kristen Presbyterianisme. Presbyterianisme bagian dari tradisi Reform dalam Protestantisme yang bermarkas di Bremen pada tahun 1836 untuk menyatukan pekerjaan misionaris dan memberikan pelayanan kerohanian terhadap umat manusia di Jerman Utara. Amin. Masyarakat juga telah aktif di antara domba-domba betina, orang-orang Ewe, etnis GB yang berlokasi di Gold Coast Tenggara. Saat ini adalah Republik Ghana, West Africa. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Ewe, NGB. Ewe language, bahasa Ewe, bahasa yang dipergunakan di Togo dan Ghana Tenggara oleh sekitar 20 juta orang, terutama di Afrika Barat, bangsa Ghana, Togo, Nigeria, and Benin. Populasi penduduk terbesar yang menghuni Republik Ghana adalah suku-suku Ewe dengan jumlah mencapai 6 juta jiwa. Mereka mempertahankan independensinya dari pemerintahan dalam sistem kurikulum pendidikan sekolah dengan lebih memilih bahasa ibu Ewe dibanding bahasa kolonial Jerman guna melestarikan kearifan lokal, adat tradisional bangsa mereka. Para penginjil Kristen tersebut menjalani pelayanan ladang-ladang misinya di Selandia Baru dan India sebelum memusatkan kegiatan mulia mereka di Ghana mulai dari tahun 1847. Pendeta Johann Hardwick Bauer merupakan inspektur pertama yang mendirikan sekolah-sekolah bagi misionaris di Hamburg, Jerman. Pendudukan wilayah misi oleh kekuatan Barat, Eropa, Amerika Utara, Oceania adalah langkah pertama menuju kemerdekaan bagi gereja muda Afrika Barat. Ketika misionaris misi Jerman Utara tiba di Afrika, ada beberapa dialek bahasa Ewe yang sangat berkembang, yang hanya ada sebagai bahasa lisan, bukan tulisan. Para misionaris mempelajari bahasa tersebut serta mengembangkan naskah dari huruf Latin dengan penambahan karakter fonetik, linguistik, bunyi bahasa. Para penginjil juga mengerjakan terjemahan Alkitab, lagu persembahan, buku sekolah dalam bahasa tertulis yang baru, beserta dengan katekismus, suatu ringkasan dan uraian doktrin yang umum digunakan dalam pengajaran agama Kristen bagi seluruh bangsa-bangsa. Oke, next. 4 Alkitab Suci Injil diterjemahkan bahasanya oleh penginjil Johann Bernhard Schlegel tahun 1827 sampai 1859 dan diterbitkan untuk masyarakat luas pada tahun 1861. Amin. Diikuti dengan kitab Kisah Para Rasul, Surat Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yudas yang diterjemahkan bahasanya oleh penginjil Weihe and Merz. Johann Bernhard Schlegel memutuskan dengan memilih dialek Anglo-Ewe untuk terjemahan bahasa tertulisnya. Keseluruhan dari perjanjian baru tersedia pada tahun 1877 dalam terjemahan bahasa oleh penginjil Merz. Para misionaris Kristen Jacob Speed and Gottlob Jobel kemudian mengedit terjemahan ini dan menerbitkan edisi kedua dari Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat kitab Musa pertama di dalam Perjanjian Lama. Kejadian dicetak di Ewe pada tahun 1870, diikuti oleh Mazmur, lalu kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan kitab Rut. Dan pada akhirnya menyusul adalah kitab Samuel, kitab Musa yang kedua, kitab Raja-Raja, para Nabi Yesaya dan Yeremia. Finally, akhirnya
para penginjil mulia tersebut dapat menghadirkan edisi dan cetakan lengkap Alkitab suci Injil kepada masyarakat luas pada tahun 1913. Amin. Thank you Jesus Christ. Perjuangan misi dalam kuasa Kristus yang menuai keberhasilan pada tahun 1914. Mereka sudah memiliki 11.000 anggota, 14 pendeta, dan 237 guru agama. So amazing. Tahun 1923, lembaga misionaris Jerman Utara mengirimkan orang-orangnya guna mengikuti 150 perkuliahan teologi yang diberikan oleh pendeta Robert Kwame, Sekretaris Jenderal Sinode Afrika di 82 lokasi di Jerman Utara, disertai dengan kampanye Nazi di Oldenburg sesaat sebelum Adolf Hitler berkuasa. One time, sesaat sebelum Adolf Hitler berkuasa. The Holy Bible Injil, Efesus 2 ayat 14. For he is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of partition between us. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Amin. Berliner Mauer, tembok Berlin. One time, Berliner Mauer, tembok Berlin, adalah tembok pembatas atau dinding perbatasan yang dijaga dengan ketat oleh para tentara Jerman kala itu, yang terbuat dari beton yang sangat tebal dan kuat, dengan tinggi 4,2 meter dan total panjangnya mencapai 140 km. One time, tembok Berlin terbuat dari beton yang sangat tebal dan kuat dengan tinggi 4,2 meter dan total panjang mencapai 140 km. Ausschusslih, luar biasa. Ausschusslih. Tembok Berlin dibangun dan didirikan oleh Republik Demokratik Jerman yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur, serta beberapa wilayah Jerman Timur lainnya, sehingga membuat wilayah Jerman Barat menjadi enclave. Note, suatu wilayah yang terpisah dan atau terkurung di wilayah negara lain. Diskontinuitas teritorial. Keruntuhan tembok Berlin pada 9 November 1989 menjadi tanda reunifikasi negara Germany, serta runtuhnya era komunisme di Eropa. Dampak yang dirasakan terhadap masyarakat luas tidak hanya pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, serta hubungan internasional. Oke, saya ulang sekali lagi, serta hubungan internasional antar negara di dunia. Akan tetapi yang lebih terpenting dan fundamental ialah penyatuan kebangunan rohani spiritual terhadap umat-umat Kristus yang kudus untuk negara tercinta Jerman tersebut. Amin. Vielen Dank Jesus Christ. One time, vielen Dank Jesus Christ. Jerman bersatu pada 1989 memiliki problema tersendiri bagi rakyat-rakyatnya, yaitu terkikisnya norma-norma religius dalam tata krama kehidupan sosial bermasyarakat, seperti melemahnya mental juga moral spiritual, kejiwaan, psikologis, dan faktor ekonomi. Bagian timur negara ini masih terdapat banyak wilayah kemiskinan, ditandai meningkatnya jumlah pengangguran,
zaman Malaysia. Depresi besar dalam peristiwa perekonomian. Oke, menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 1929 dan berlangsung selama 10 tahun ke depan. Emigrasi penduduk Jerman, tindakan para warganya yang meninggalkan negara asal untuk menetap di negara lain, serta meningkatnya faham rasisme yang ditujukan kepada komunitas kelompok minoritas imigran yang datang ke negara ini. Problema-problema tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman akan kitab suci Injil, terlepas dari berbagai daya dan upaya yang mahal dari government pemerintah guna melanjutkan regenerasi emas bagi para penginjil dan misionaris Kristen negara tersebut. Oke? The Holy Bible Injil 2 Timotius 2 ayat 3. One time, sekali lagi. 2 Timotius 2 ayat 3. You therefore endure hardness as a God soldier of Jesus Christ. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. One time, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu terhenti sejenak dalam penyampaian firman-firman-Mu. Hamba-Mu akan melanjutkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah terhenti sejenak dalam penyampaian firman Tuhan. Oke, next. Stay positive thinking. Always positive thinking. Selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Kejernihan dalam berpikir akan semakin mendewasakan perilaku seseorang. Oke? Selalu berpikir positif. Jangan pernah libatkan emosi. Oke? Historikal sejarah merupakan jam dinding dan waktu hidup yang tidak bisa diputar lagi ke belakang, serta tidak bisa dibelok-belokkan kebenarannya di dalam realita kehidupan manusia. Oke, one time, sekali lagi. Historikal sejarah merupakan jam dinding waktu hidup yang tidak bisa diputar lagi ke belakang, serta tidak bisa dibelok-belokkan kebenarannya di dalam realita kehidupan manusia ataupun bagi seorang public figure seperti Adolf Hitler. Oke? Jangan pernah libatkan emosi, selalu berpikir positif. Oke? Orang belum mengenal tentang Adolf Hitler. Oke? Watch this. Adolf Hitler, hamba Tuhan yang memiliki jiwa patriotisme berapi-api dikarenakan kecintaannya terhadap negara Jerman, agama Kristen Jerman, serta keluarganya. Note, one time, Adolf Hitler, hamba Tuhan yang memiliki jiwa patriotisme berapi-api dikarenakan kecintaannya terhadap negaranya Jerman, agama Kristen Jerman, serta keluarganya. Oke, note. 1932, Hitler in Gehnergant. Hitler karena tidak ada yang mengenalnya. One time. 1932, Hitler in Gehnergant. Hitler karena tidak ada yang mengenalnya. Hitler dibesarkan oleh ibunda tercinta Kristen Jerman yang selalu memegang teguh norma-norma Kristiani dalam kehidupan sosialnya. Adolf Hitler and Clara Hitler selalu beribadah bersama
pada hari Sabat di gereja Lutheran Injili Germany. Sang diktator Jerman tersebut mulai berkuasa pada tahun 1933 sampai 1945. Selama awal karir politiknya, ia juga yang mencetuskan ideologi Nazi untuk dikampanyekan kepada warga Jerman kala itu. Dalam pidatonya di Berlin, Hitler secara terbuka menyatakan kepada masyarakat luas bahwa ia memberikan apresiasi penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap agama Kristen di seluruh belahan dunia. Note, catat. Hitler juga menggambarkan bahwa Yesus beserta murid-muridnya sebagai pejuang Arya, beserta murid-muridnya sebagai pejuang Arya. Mereka bertempur dan berjuang pada lajur ilahi semata untuk melawan serta menaklukkan kekuatan, keangkuhan, dan kepura-puraan orang-orang Farisi yang mendewakan emas, perak, korup, serta moralitas jiwa, materialisme, gerakan sosial orang-orang Yahudi. Adolf Hitler juga membuktikan preferensi sebagai sikap satrianya sebagai pemimpin tertinggi di Nazi dalam menghormati dan menghargai umat Kristen Protestan serta paham Lutheranisme yang ada saat itu, yang merupakan ajaran Protestantisme terbesar di dunia, di mana keberadaan mereka mengidentifikasikan diri dengan theological Martin Luther. One time, Theological Martin Luther, reformis Jerman pada abad ke-16 dalam upayanya mereformasi dan merevolusi teologi kekristenan serta dalam meluncurkan reformasi Protestan di muka bumi ini. Hitler juga mengemukakan pendapat kepada masyarakat luas bahwa melalui gereja Protestan Injili dapat menjadi gereja yang bersinar, mapan, dan agung seperti layaknya gereja agung di Great Britain Kingdom, England. Oke? Wasiat terakhir sang diktator Adolf Hitler. Hitler menandatangani pernyataan dan wasiat terakhirnya di Führerbunker Berlin, Germany pada 29 April 1945, satu hari sebelum ia meninggal dunia bersama istri tercintanya Eva N. Braun. Oke, banyak penafsiran di dunia ini yang salah mengejawantahkan. Oke, Hitler mati bukan bunuh diri. Oke, saksikan sisa cerita saya selanjutnya. Hitler mati kala itu di ruangan, bukan bunuh diri. Oke, tolong dipahami baik-baik. Bunuh diri itu jika kita mengambil senjata dan menembakkan ke kepala kita. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri langsung ditenggelamkan Tuhan ke dalam neraka jahanam. Oke, tolong dipahami baik-baik. Banyak yang salah kaprah akan penafsiran kematian Hitler. Memang tidak bisa dibuktikan karena tidak ada orang yang melihat kesaksiannya kala itu. Hitler mati bukan bunuh diri. Pengertian bunuh diri jika kita mengambil sepucuk senjata menembakkan ke kepala kita sendiri itu adalah bunuh diri. Oke, tolong dipahami ini baik-baik. Perhatikan kisah saya selanjutnya. Oke. Satu hari sebelum ia meninggal dunia, bersama Hitler meninggal dunia bersama istri tercintanya Eva N. Braun. Bukan bunuh diri. Oke. Statement tersebut merupakan dokumen singkat yang menyiratkan bahwa mereka lebih memilih untuk mati bersama daripada ditangkap dan jenazah mereka agar dikremasi. Wasiat tersebut terdiri dari dua bagian
dokumen penting. Pada bagian pertama, Adolf Hitler menyangkal terhadap dakwaan-dakwaan penghasutan perang. Serta bagian akhirnya menyatakan rasa terima kasihnya kepada warga Jerman yang setia dan terhormat. Juga mendorong agar rakyat Jerman terus melanjutkan kemerdekaan bagi bangsa tercintanya. Vielen Dank Adolf Hitler, vielen Dank Adolf Hitler. Terima kasih Adolf Hitler. Oke, saya tidak akan membahas tentang jenderal-jenderal pengkhianat Adolf Hitler. Oke, saya tidak akan membahas tentang jenderal-jenderal pengkhianat Adolf Hitler. Oke, next. Vielen Dank Adolf Hitler. Rest in peace di kerajaan sorga Tuhan Yesus. Oke, perhatikan sisa kisah saya, perhatikan. Pada 8 November 1939, Valkyrie Operations. One time, Valkyrie Operations. True story, kisah nyata, Valkyrie Operations. Pada 8 November 1939, tas berisi bom meledak tepat setelah pemimpin Nazi Adolf Hitler usai menyampaikan pidato dalam perayaan ulang tahun ke-16 Berlin-Putsch yang menandai upaya kudeta gagal. Upaya kudeta jenderal-jenderalnya gagal. Oke, saya tidak akan membahas para pengkhianat jahanam tersebut. Oke, terhadap Hitler, NSDAP, National Socialistische Arbeiterpartei, Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, Partai Nazi. Kisah nyata, sungguh keajaiban Tuhan Yesus. Oke, jangan melihat manusia hanya dari segi negatifnya. Jangan hanya melihat kejelekan. Jangan hanya melihat kejelekan dari umat manusia. Belum tentu itu dilakukan oleh kacamata, oleh mata Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oke, perhatikan. Keajaiban Tuhan Yesus. Adolf Hitler tidak mengalami luka sedikit pun dalam insiden pemboman tersebut. Oke, kisah nyata, Valkyrie Operations. Tas berisi bom meledak sesaat setelah Hitler menyampaikan pidato. Tapi apa yang terjadi? Mukjizat, keajaiban Tuhan Yesus. Adolf Hitler tidak mengalami luka sedikit pun dalam insiden pemboman tersebut. Oke, itu tadi adalah kisah dari Hitler. Oke, vielen Dank Hitler. Jangan pernah melihat orang dari sisi negatifnya. Belum tentu itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke, mukjizat sudah nyata, terlihat, terjadi, bukti nyata. Hitler tidak mati ketika dibom. Hitler tidak mati ketika dibom. Tuhan masih sayang terhadap Hitler. Oke, itu tadi kisah dari saya berikutnya. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya terhenti untuk menyampaikan firman Tuhan dan ajaran-ajaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Semoga ini semua dapat menjadi ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan teologi, kekristenan, beserta ilmu pengetahuan yang lainnya. Nyanyian pujian berikutnya adalah Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me
I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I'll give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I'll give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. Thank you. Vielen Dank, Germany. Thank you very much. Tezar Arifiansyah, 9 Jobs.